Nanti doanya ikutin Ibu Guru ya. Kita sama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami sudah siap beribadah kepada Engkau. Mohon kiranya berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, hebat anak Ibu. Nah, kita nyanyi yuk, Brino yuk. Ya, kita nyanyi ya. Burung pipit, bisa nggak burung pipit? Masih ingat nggak? Yuk. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wah, iya. Burung-burung Tuhan pelihara. Bunga-bunga taman Tuhan pelihara, terlebih lagi kita ya, anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Ibu yang di rumah, bagaimana? Kita akan lanjutkan untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Suster Ana. Ya, Bu Rina ya? Iya. Baik, silakan Suster. Selamat jumpa anak-anak. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Selamat jumpa dengan Suster Ana untuk ibadat hari ini. Nah, selama 4 minggu berturut-turut, Suster Ana sudah bercerita tentang Yesus dan 4 nelayan. Masih ingat ya? Jadi Yesus berjalan-jalan dan ketemu dengan 4 orang nelayan. Coba masih ingat nggak namanya? Siapa saja namanya? 1, Simon Petrus. Adiknya siapa namanya? Andreas. Nah, Simon Petrus dan Andreas. Kemudian ada 2 orang lagi kakak beradik juga. Siapa namanya? Yakobus dan Yohanes. Jadi hari itu Yesus ketemu dengan 4 orang nelayan, yaitu ya Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ya, mereka adalah 4 orang nelayan yang sedang membersihkan jalannya di pantai. Nah, kemudian tadi dikatakan juga, ternyata ketika Yesus menemui 4 orang ini, sudah banyak orang yang berkerumun ingin mendengarkan firman Allah. Maka Yesus naik salah satu perahu, yaitu perahunya Simon, dan minta Simon untuk menolakkan perahunya agak jauh dari pantai, sehingga Yesus ada di atas perahu ya, dan ini mengajar orang-orang banyak yang mengerumuni Yesus. Nah, lihat di sini gambarnya. Nah, jelas atau tidak ya? Ini Yesus, ini orang-orang yang ingin mendengarkan firman Allah. Nah, sesudah selesai mengajar apa yang diminta Yesus, Yesus meminta kepada Simon, ayo tolakkan perahu kita ke tempat yang lebih dalam. Kita akan menangkap ikan di sana. Petrus yang sudah capek badannya tetap mendengarkan permintaan Yesus. Maka Simon dan teman-temannya membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam. Kemudian Yesus mengatakan, sekarang tebarkan jalamu.
ekor ikan pun, bahkan 1 ekor udang juga tidak dapat, lelah sekali. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, Guru, saya akan menebarkan jalan. Nah, kemudian kan Simon menebarkan jalan, dan apa yang terjadi? Ketika Simon Petrus mau menarik jalannya, ternyata jalannya penuh dengan ikan. Ya, bahkan dikatakan ketika Simon mau menarik jalannya sobek, ya, karena terlalu banyak ikan. Dan perahunya juga, perahunya agak miring-miring ini karena saking banyaknya ikan yang datang masuk ke dalam jalan mereka. Nah, anak-anak, karena Simon mendengarkan perintah Yesus, maka dia mendapatkan banyak sekali ikan. Tapi seandainya Simon tidak menuruti nasihat Yesus, mungkin mereka juga tidak dapat ikan. Inilah yang bisa kita contoh untuk kita semua. Ya, ternyata menuruti nasihat Yesus itu mendatangkan keuntungan. Nah, demikian juga anak-anak. Kalau anak-anak mendengarkan nasihat guru, anak-anak mendengarkan nasihat orang tua, pasti akan menjadi anak yang baik, anak yang sukses, ya, anak yang pintar. Mau tidak jadi anak pintar? Siapa yang tidak mau? Oh, semua ternyata mau jadi anak pintar. Maka kalau di kelas kita harus mendengarkan nasihat guru, kalau di rumah kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ketika mereka mencoba menarik jalan tidak kuat, ya, maka mereka minta pertolongan kepada teman yang ada di dekat situ. Mereka melihat ada perahu temannya yang ada di dekat situ, maka mereka memberi isyarat untuk datang. Sini, tolong kami. Temannya yang ada di dekatnya melihat mereka memberi isyarat, ya, akhirnya datang menolong mereka. Coba lihat ini, ikannya banyak sekali, ya, sehingga perahunya memang mau tenggelam. Ya, maka mereka cepat-cepat, ayo kita pindahkan ikan-ikan ini ke dalam perahu kita. Akhirnya mereka memindahkan ikan dari jala itu ke dalam 2 perahu itu, dan perahunya juga ternyata penuh sesak dengan ikan dan hampir tenggelam. Untung ada teman yang menolong, sehingga mereka akhirnya membawa perahu mereka sampai ke pantai dengan selamat. Kalau tidak ada yang menolong, pasti perahunya Simon akan tenggelam karena terlalu banyak ikannya. Tetapi karena ada teman yang menolong, nah, akhirnya mereka semua selamat sampai di pantai. Mereka bagi-bagi ikan, mereka semua senang. Ya. Anak-anak, 2 minggu yang lalu suster juga sudah memberi tugas kepada anak-anak, masih ingat nggak ya? Nah, kita pun juga harus mencontoh teman-temannya Simon ini. Kita juga harus saling tolong-menolong dalam hidup bersama, baik dengan teman-teman di sekolah, baik dengan teman-teman di rumah, dengan teman-teman di tetangga sekitar, tapi lebih-lebih juga menolong orang tua kita yang ada di rumah. Hal-hal kecil, hal-hal yang bisa kita lakukan karena kita memang masih kecil, belum bisa membantu yang besar-besar. Nah, kemarin kita kan sudah memberi contoh, misalnya kalau kita habis makan, kita membawa piring kita ke tempat cucian. Kalau mama sedang repot, yang punya adik kecil, kita bisa membantu menjaga adik kecil kita. Itu yang bisa kita lakukan, dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Baik. Nah, kemudian melihat hal yang sangat luar biasa
Simon merasa tidak pantas. Ternyata orang ini, Yesus ini adalah orang yang hebat, orang yang sakti, orang yang kuasa. Perkataannya sakti, ya. Ketika Yesus meminta untuk tebarkan jalamu, ternyata mendatangkan ikan yang banyak sekali. Padahal semalam suntuk, mereka mencoba menangkap ikan, tetapi tidak dapat. Maka apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Nah, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini adalah orang berdosa. Sambil takut-takut, ya, Simon mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Tetapi ternyata Yesus tahu kalau Simon itu takut. Maka Tuhan Yesus mengatakan, Simon, jangan takut. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Ya, apa maksudnya? Nah, ternyata Simon Petrus ini dan teman-temannya diajak Yesus untuk menjadi pembantunya, menjadi kawannya Yesus, ya, di dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, ya, mereka dengan senang hati mereka meninggalkan perahunya. Ya, ini. Jadi mereka berempat akhirnya dipanggil Yesus. Ya. Jangan takut, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan ternyata mereka berempat kemudian meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nah, maka judul kutipan dari kitab suci tadi apa? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, inilah anak-anak salah satu kisah Yesus di awal karyanya. Dia memanggil 4 orang murid untuk menjadi temannya di dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, ya, mari kita juga menjadi murid-murid Yesus yang baik. Kita juga menjadi anak-anak Yesus yang baik, yang senantiasa mau menolong sesama kita, mau mendengarkan nasihat guru, mau mendengarkan nasihat orang tua, supaya kita juga menjadi anak yang baik. Nah, baik, bagaimana? Sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Sudah, ya? Kita bisa belajar dari cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dipanggil, ya, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, baiklah Bu Rina, apalagi Bu Rina kita? Kita sekarang mau mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk teman-teman kita, diri kita, juga untuk sekolah kita, ya. Nah, kita sama-sama kita melakukannya, sikap berdoanya. Mari kita sama-sama ikuti dulu ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk keselamatan kami, kesehatan, dan untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami juga supaya tetap maju. Tuhan, kami berdoa untuk para guru-guru supaya selalu sehat. Bapak, kami juga telah menyisihkan rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah supaya rezeki kami
kali ini selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami ini. Lindungilah ya Tuhan, agar kami selalu sehat. Doa ini kami haturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kami pertama